Oke, oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Oke, kita akan mulai webinar kali ini, tapi sebelum itu saya izin perkenalkan diri. Saya Andi dari Haliatek, Bapak Ibu semuanya, sebagai Technical Sales Engineer di sini. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan NI platform di sini untuk open arsitekturnya untuk mempercepat riset di radar dan EW kita semua. Nah, kurang lebih agenda kita pada webinar kali ini adalah seperti ini semuanya. Yang pertama nanti kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, apa yang kami kerjakan, ya. Kemudian kita masuk ke background dan challenge dari diperlukannya riset dari radar ini, ya. Kemudian ketika riset tentunya akan ada tahapan yang akan kita coba bahas juga, dan kemudian kita masuk ke materi utamanya yaitu tentunya open arsitektur yang Bapak Ibu semuanya nanti bisa gunakan di research maupun di project Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir untuk lebih jelasnya dari open arsitektur ini tentunya akan ada demo yang nanti akan kita coba lihat Bapak Ibu semuanya bersama ya. Dan terakhir silakan jika Bapak Ibu semuanya nanti ada pertanyaan ya atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan silakan disampaikan di akhir sesinya. Oke, jadi bagi semuanya kami Haliatek, ya, itu adalah trademark kami, tapi secara legal nama kami adalah PT Halia Teknologi Nusantara bagi semuanya ya. Jadi ini adalah identitas kami adalah pengenalan kami sebagai Haliatek. Oke, nah kami sendiri merupakan sebuah engineering solution provider Bapak Ibu semuanya, baik itu untuk industri ya, untuk akademik maupun untuk research ya. Ya, kita menyediakan solusi kami sebagai sistem integration bagi semuanya atau sistem integrator ya untuk misal project ya riset dan lain sebagainya di customer-customer kami. Nah, untuk mendukung kami mengembangkan sistem di customer kami dibantu oleh beberapa partner kami secara internasional. Yang pertama ada NI yang mungkin Bapak semuanya sudah cukup familiar, kemudian ada Tektronik, ada Kitly, ada Keysight dan lain sebagainya yang mungkin sebagian besar juga Bapak semua sudah pernah mendengar ya atau familiar. Oke, nah yang pertama kita ketahui sendiri bahwa NI Bapak semuanya mereka punya banyak sekali platform ya. Seperti yang pertama ada platform hardware untuk PC-based system yang ini dengan mudah bagi semuanya nanti untuk koneksikan langsung ke laptop untuk mengambil data ya, atau berbasis yang compact deck ya, ini adalah data akuisisi yang biasanya bagi semuanya bisa nantinya install di lapangan ya untuk mengukur fenomena fisik seperti sensor vibrasi, sensor temperatur atau sinyal-sinyal elektrikal seperti arus atau tekanan ya, atau tegangan ya. Kemudian juga bisa berbentuk compact Rio, ini hampir sama dengan compact deck, namun di dalamnya ada controller yang memungkinkan kita untuk bisa menjalankan ya code kita atau algoritma kita standalone di compact Rio di sini ya. Kemudian juga ada PXI, ini yang biasanya sering kita jumpai di manufaktur ya atau di R&D karena ini biasanya digunakan untuk pengujian atau pengukuran semuanya yang membutuhkan performa yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih tinggi. Nah, di dalam PXI ini juga nanti sebenarnya ada modul untuk RF ya atau transceiver semuanya dan juga ada modul untuk sinkronisasi dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui sendiri juga di NI sendiri juga menyediakan platform software ya. Berupa yang pertama ada LabVIEW yang mungkin bagi semuanya sudah pernah mendengar dan pernah menggunakan. LabVIEW ini kita gunakan untuk melakukan fast development ya atau fast prototyping. Kemudian juga ada Test10 untuk automated test system. Kemudian juga ada Veristan untuk Hill dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah contoh beberapa solusi ya atau platform yang disediakan oleh NI. Nah, NI sendiri mengakuisisi bagi semuanya yaitu Etus. Kita tahu bahwa Etus itu salah satu leading di bagian software defined radio. Nah, ini ada beberapa portofolio dari Etus sendiri atau dari NI sendiri ya untuk SDR, mulai dari yang mungkin banyak di lab kita ya, di lab kita seperti yang low swipe ya yang menggunakan USB seperti B210, B200 ya, 2901 ya. Kemudian juga ada yang sudah ada FPGA yang di situ seperti USB XT310 ya. Kemudian yang bisa kita deploy di field ya, yang mana berarti sudah ada enclosure-nya yang tahan ya terhadap lingkungan sekitarnya.
Itu sudah ada enclosure-nya, yang deployable, atau mungkin yang sudah ada prosesor atau FPGA yang di dalamnya, seperti N321, ya, N320, X410, dan lain sebagainya. Atau kalau kita perlu frekuensi yang tinggi dan juga punya bandwidth yang tinggi, kita bisa menggunakan yang ya, PXI base ya, semuanya. Oke, kemudian berikutnya di depan kami tadi ada Keysight. Salah satu solusinya itu ada software namanya PathWave ya, EDS biasanya yang memungkinkan kita untuk melakukan desain, simulasi ya, kemudian juga memvalidasi, ya, mengkoneksi dan menguji RF komponen maupun sistem kita. Nah, di KISA juga provide beberapa basic instrumen seperti oscilloscope, power supply, digital multimeter, atau berkaitan dengan RF seperti spectrum analyzer, sinyal analyzer, sinyal generator ya, kemudian power sensor, power meter, network analyzer dan sebagainya. Atau mungkin yang berbentuk handheld yang dia all in one. Seperti itu. Kemudian di Tektronix itu lebih di basic instrumen seperti oscilloscope kita kenal dan paling populer ya, yang paling sering kita lihat ada Tektronix di oscilloscope dan juga probe-nya, biasanya mungkin lihat mungkin di labnya masing-masing ya, itu ada osiloskop ya. Kemudian juga ada SMU untuk Bapak semuanya mungkin yang juga mulai mengarah ke semiconductor. Nah, kami Alitek sendiri ya mendukung beberapa fokus ya, mendukung beberapa industri di Indonesia, mulai dari akademi dan riset tadi, kemudian elektronik, otomotif, aero and defense dan energi. Nah, di materi hari ini kita lebih masuk sebenarnya di aero and defense ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga tentunya radar itu bisa masuk ke yang lainnya, contohnya otomotif. Oke. Nah, kami sendiri hal ya, karena kami sistem integrated company semuanya, jadi kita punya kemampuan ya atau capability untuk mulai ya bekerja sama atau berkolaborasi dengan semuanya, mulai dari tahapan desain ya, kemudian prototyping maupun sistem testing. Oke, dan juga ini adalah tambahan value dari kami ketika kita bekerja sama dengan customer kami, maka customer kami bisa mendapatkan free consultation dan support dari kami dari sisi dari engineer kami ya maupun dari tim kami ya, dan juga tentunya sistem yang kami buat biasanya kita akan open source kan, artinya source code-nya ya, kemudian teknologinya atau dokumentasi di dalamnya akan kita berikan ke partner kami atau ke customer kami ya, sehingga ketika mereka punya riset ya biasanya, atau mereka punya project, tentunya timeline dari mereka punya timeline ya, yang mana timeline itu berarti tidak hanya berhenti di saat sekarang, kedepannya mereka perlu pengembangan, dan dengan opennya ini, dengan source code-nya ini, mereka bisa kembangkan lebih jauh. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih sedikit Bapak Ibu semuanya mengenai Haliatek. Nah, tidak berlama-lama, nanti kita langsung mulai masuk saja ke materinya. Oke, nah, kita masuk ke background semuanya dan atau latar belakang dan juga tantangannya di radar maupun electromagnetic warfare ya. Secara sensitif saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat Bapak semuanya di slide ini yang sudah saya tampilkan ya, di sini banyak sekali eh, device ya, kalau atau electromagnetic warfare device yang di sana ya, yang memadati electromagnetic space ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah cukup contested dan congested ya, Bapak semuanya, dan cukup padat, dan ini terus menerus meningkat ya tiap waktu. Nah, dengan ini berarti kita perlu memastikan bahwa sistem elektronik kita atau radar kita itu berfungsi ya dengan ya sesuai yang kita inginkan. Oke, kita lihat di sini ada banyak contohnya, ada untuk komunikasi, ada satelit komunikasi ya, atau komunikasi di handphone yang ada di saku kita ya, 5G ya, 4G mungkin ke depannya nanti ada 6G. Untuk navigasi seperti GPS ya, GNSS dan lain sebagainya ya. Kemudian ada untuk banyak lagi untuk komunikasi intelijen, sinyal intelijen dan lain sebagainya. Atau bahkan ada emitter jamming ya, dari mungkin kalau kita bicara terkait battlefield itu ada dari oposisi ya, yang memang bermaksud untuk mengganggu sistem radar kita ya, itu. Atau mungkin bahkan bisa jadi itu dari kawan kita sendiri ya, yang mungkin mereka punya sistem radar atau sistem jamming yang memang bekerja di frekuensi yang hampir berdekatan dengan sistem radar kita. Betul. Jadi ini artinya bahwa tidak hanya sistem kita perlu untuk bisa menangani lingkungan yang seperti ini, tapi tentunya kita perlu punya sistem radar yang bisa dengan cepat ya beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin akan terus-menerus baru ya, akan ada sistem baru ya, akan ada device baru yang memadati electromagnetic space ini. Seperti itu. Jadi kita perlu punya pendekatan ya atau approach yang modern untuk kita bisa mempercepat proses development sistem radar kita.
Oke. Nah, selain itu, semuanya, selain di atas tadi adalah tantangan bahwa kita perlu membuat radar yang nanti berfungsi sesuai dengan yang kita maksudkan ya. Kita juga perlu tadi mengatasi hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini kurang lebih gambaran lebih simpelnya. Kita perlu mitigasi hal-hal tersebut ya dengan menambahkan beberapa kapabilitas atau kemampuan di sistem radar kita ya. Kemampuan. Oke. Apapun itu, contohnya yang pertama kalau kita tambahkan di situ ada ESA atau Electronically Steered Array ya, atau phase array di situ untuk membuat sistem radar kita bisa dengan mudah ya atau dengan cepat mendeteksi objek yang mau ingin kita deteksi ya dibandingkan dengan mechanical yang kita buat berputar ya. Uh, Nah, kalau kita memanfaatkan fungsi ini atau menggunakan fungsi ini, kita perlu yang namanya elemen level control, contohnya untuk detail signal processing-nya. Atau kita mau menambahkan komunikasi ya di radar kita, sehingga kita bisa meminimalkan jejak dari sistem radar kita di electromagnetic space ya. Atau mungkin kita tambahkan untuk bisa beradaptasi ya di lingkungan yang tadi cenderung berubah, kita tambahkan teknik untuk kognitif atau adaptif ya, semuanya. Yang mana kalau kita implementasikan ini kita perlu tambahan nanti biasanya processing ya atau arsitektur processing untuk misal learning dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan GPU. Jadi nggak hanya kita perlu untuk FPGA atau application specific IC di sistem radar kita, bisa jadi kita perlu tadi GPU ya untuk learning dan lain sebagainya. Dan tentunya tadi untuk menangani contohnya jamming dan lain sebagainya, kita juga perlu equip ya atau lengkapi sistem radar kita dengan electronic protection ya. Atau secara opsional misal kita mau tambahkan electronic tag ya untuk ke lawan kita. Oke. Dan akhirnya sekarang itu kalau kita punya sistem radar, kita punya sistem radar yang mungkin sekompleks ini, tapi kita punya sistem radar kita punya kapabilitas ya atau kemampuan yang cukup memadai seperti itu. Nah, sekarang untuk bisa memenuhi tantangan tadi, kita akan masuk ke eh, namanya digital engineering ya, Bapak semuanya, yang mana di sini adalah teknik yang kita gunakan yang biasanya dimulai dari proses modeling dan simulasi ya. Baik itu kita mulai di C ya, atau mungkin C++ ya, atau mungkin MATLAB dan lain sebagainya. Yang mana di sini kita coba untuk mengemulasi ya, atau mensimulasi sistem radar kita, nggak hanya sistem radar, bisa jadi mungkin lingkungannya. Nah, kemudian secara cepat kita coba pindahkan ke laboratorium testbednya ya untuk memastikan algoritma kita bisa bekerja dengan real world signal ya. Jadi dengan sinyal asli Pak Yusmin. Tidak hanya sekedar mungkin simulasi di bagian MATLAB maupun di C++-nya. Kemudian juga setelah itu kita pindahkan ke integration lab ya. Untuk misal kita tes untuk sistem level komponennya, subsistemnya. Ini di sini juga berarti kita berbicara mengenai software dulu mungkin ya, algoritma dan sebagainya. Hingga nanti untuk tactical testnya atau flight hardware testnya. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan di digital engineering ini. Nah, uh, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas di bagian diagram sebelah kanan ya, Bapak semuanya. Saya akan ke sini. Diagram sebelah kanan mungkin nanti ke depannya yang membahas mengenai radar untuk uh, tes ya dan validasi ya, Bapak semuanya di bagian kanan. Tapi hari ini kita akan mungkin fokus di diagram yang sebelah kiri dulu, yaitu mengenai model simulation dan bagaimana dengan cepat kita bisa berpindah ke laboratorium test bed-nya. Nah, kita akan fokus ke bagian modeling simulation, bagaimana caranya nanti dengan cepat kita bisa pindahkan ke laboratorium testbed-nya. Oke. Oke, nah kita ketahui bahwa semuanya bahwa di luaran sana atau kita semua ya atau orang di luar sana itu sudah banyak menggunakan hardware dari kita tahu National Instrument atau NA untuk riset radar mereka ya. Apakah itu kita menggunakan low swap ya USRP SDR ya. Sebenarnya low swap ini artinya dia size-nya, weight-nya dan juga mungkin price-nya itu lebih cenderung kecil dibandingkan dengan yang di sebelah kanannya itu adalah PXIN. Jadi kita biasanya menggunakan USRP terlebih dahulu karena USRP ini mendukung support untuk open source tool ya. Seperti tadi nanti ada C++, Python, JDU Radio dan lain sebagainya. Dan juga di dalamnya sudah ada RF dan digital baseband. Nah, atau mungkin menggunakan high performance PXI semuanya. High performance PXI di sini support untuk instrument grade hardware. Artinya dia punya akurasi ya dan juga performa yang lebih tinggi ya, baik itu bandwidthnya maupun frekuensinya, dan kita punya fleksibilitas ya, kita punya kemampuan untuk menambahkan atau mengurangi komponen ya, baik itu FPGA untuk penambahan processing ya maupun mungkin RF resource lainnya, tambahkan channel ya untuk sinkronisasi ya, tambahkan mungkin memori ya untuk menyimpan datanya, pengurus datanya dan lain sebagainya. Nah,
Tapi hari ini kita akan berbicara di bagian yang sebelah kiri dulu, yaitu di bagian USRP. Karena di Open Architecture ini yang nanti akan kita bahas itu akan menggunakan software event radio USRP. Oke, mungkin kita akan coba flashback dulu Bapak semuanya. Kita ketahui bahwa mungkin Bapak semuanya di sini sudah banyak cukup mengenal terkait software event radio. Apa itu software event radio? Software event radio adalah radio yang bisa kita buat menjadi apa saja ya, kurang lebih secara bahasa agamanya seperti itu ya. Kalau kita punya radio fisikal, kita harus putar-putar knobnya untuk tahu frekuensinya, kita atur frekuensinya ya, volume dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan software radio, kita bisa pakai itu untuk apa aja. Banyak aplikasi yang kita bisa buat dengan software defined radio untuk rada prototyping, ya, untuk mengemulasi target atau untuk melihat spektrum sekitar ya. Kita nyalakan di sini USRP ya, kemudian kita lihat spektrumnya seperti apa di luaran sini untuk monitoring. Ya mungkin kita mau membuat sinyal intelijen ya, atau mungkin protokol komunikasi dan lain sebagainya. Jadi software defined radio itu banyak sekali dengan aplikasinya. Atau sekedar saya biasanya di sini sama teman-teman untuk mendengarkan radio ya, FM broadcast gitu, kita pakai USRP mendengarkan lah video-video radio ya, kajian ya, mungkin podcast dan lain sebagainya. Dengan cepat kita bisa berpindah dari tahapan proses desain kemudian ke prototyping sampai deploy, karena kita juga bisa menggunakan itu semua satu satu platform tadi SDR untuk dari tahapan desain, prototyping hingga deploy. Nah, mungkin kembali lagi tadi ke slide di awal ya. Slide di awal bahwa tadi ini adalah portofolio dari SDR yang dari NI Ethos semuanya, NI maupun Ethos ya. Um, Kurang lebih seperti ini. Ada mulai dari yang low swap sampai yang instrument grade. Nah, SDR sendiri merupakan pendekatan yang bisa kita gunakan untuk prototyping misalnya, yang mendukung banyak open ecosystem ya, mulai dari LabVIEW yang kami cukup familiar dengan LabVIEW maupun GNU Radio yang paling banyak digunakan di SDR ya, maupun Python, C atau C++ atau mungkin MATLAB ya semuanya. Dan juga sudah banyak sekali tadi portofolio ya, mulai dari yang paling low cost sampai mungkin yang hyper common ya semuanya. Seperti itu, untuk di frekuensi maupun bandwidth-nya. Nah, kemudian juga banyak software yang didukung untuk desain flow-nya, dari tadi C++, kemudian Python, MATLAB, LabVIEW, ya, kemudian untuk bagian desainnya, baik itu GBB design maupun MVC design, itu bisa menggunakan banyak sekali software ya, tool ya, sesuai memang kebutuhan kita atau kita familiarnya di mana, ya, seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit saya singgung perbedaan tadi ada LiveView dan Genu Radio. Jadi kalau LiveView itu dia memang matcher di Windows. Kalau misalnya memang mengguna Windows itu LiveView bisa kita gunakan di SDR ya. Dan dia support sebenarnya untuk Linux tapi matchernya tetap di Windows ya. Tapi kalau kita mau menggunakan Linux ya, berarti kita bisa gunakan Genu Radio karena dia open source ya. Kemudian Genu Radio adalah open source ya. LiveView dia paid model ya. Jadi memang berbayar untuk enterprise ya. Tapi kalau kita untuk hanya belajar itu ada LiveView community yang bisa kita langsung jalankan free ya. Seperti itu. Tapi dengan LiveView itu kita punya proses yang lebih sederhana. Sudah ada getting started-nya, dia graphical programming dan sudah banyak juga SDR yang menggunakan SDR developer yang menggunakan LiveView. Ya. Kemudian kalau Genuine Radio dia punya familiarity dengan banyak tool chain-nya, kita bisa embed di dalamnya ada C++, kemudian Python dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu pengenalan mengenai SDR bagi semuanya. Nah, karena kita di Open Architecture ini nanti kita akan menggunakan SDR USRP. Oke, nah sekarang kita masuk ke Open Architecture bagi semuanya. Setelah kita mengetahui apa challenge tadi dan juga mengetahui apa itu SDR, karena Open Architecture ini nanti akan berbasis SDR USRP ya. Oke, nah Open Architecture ini dinamakan sebagai Open Architecture for Radar and EW Research Bapak semuanya, atau OERR ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu semua lihat di sini ada gambar rak ya, disertai dengan banyak USRP. Disertai dengan banyak USRP dan juga ada server di sini. Nah, ini karena besar, Bapak semuanya tidak perlu khawatir ini besar karena jumlah channelnya banyak. Tapi kalau kita cuma membutuhkan jumlah channel yang sedikit, mungkin tidak akan sebesar ini ya. Nanti kita juga akan bisa lihat di demonya. Di sini contoh adalah testbed yang sudah ada server dan USRP yang terinstall sebanyak kurang lebih 32 channel. Nah, NI mengembangkan open architecture ini Bapak semuanya ya.
Nah, dengan reference arsitektur ini, memungkinkan kita untuk membuat ya atau membangun sebuah testbed ya tanpa harus memulainya dari awal. Jadi ini sudah tervalidasi oleh NI dan kita bisa langsung gunakan ya. Oke. Nah, kalau kita ketahui bahwa salah satu hal yang memakan waktu yang sangat banyak adalah membangun infrastruktur seperti ini ya, Bapak semuanya. Eh, Tentunya untuk data movement-nya dan juga untuk sinkronisasi dari multi channel sistemnya. Karena tentunya untuk kebutuhan sekarang kita tidak hanya menggunakan satu channel, tapi lebih dari itu. Oke. Nah, dengan menggunakan starting point ini bagi semuanya, berarti kita tidak perlu membuang waktu dan energi pada infrastruktur ya. Kita bisa menggunakan COTS hardware ini dengan existing infrastruktur ini dan menyatukannya dengan cepat. Sehingga waktu kita benar-benar difokuskan pada tugas dan algoritma yang ingin kita bangun. Oke. Nah, kalau kita lihat bagi semuanya dari perspektif sistem diagramnya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, di sebelah paling kiri di sini apapun front end RF device kita. Contohnya antena tertentu ya, bagi semuanya. Atau mungkin electronic scan array ya, yang nantinya akan terkoneksi menggunakan kabel ke USRP yang ada di sini. Nah, di reference arsitektur ini, NI secara spesifik menggunakan N3210 ya, N320 dan N321 USRP SDR ya. Nah, kenapa Open Architecture ini menggunakan kedua USRP tersebut? Ya, kenapa? Karena kemampuan dari kedua USRP tersebut untuk bisa sharing lokal aspirator dari modul ke modulnya. Yang mana hal ini memungkinkan untuk kita mempunyai sebuah phase coherent operation ya di seluruh radio array-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya di sini juga sudah ada uh, distribution unitnya, ya ada clock distribution unitnya yang nanti akan menjadikan PPS-nya, ya. Kemudian juga ada reference clock-nya, ya sehingga memungkinkan untuk kita punya arsitektur yang tersinkronisasi ini. Nah, berikutnya juga NI juga sudah memvalidasi operasi dari Open Architecture ini ya, misalnya dengan berbagai macam service, sehingga untuk nantinya host processing atau mungkin di sini ada GPU upload-nya, kita bisa terapkan service ini ke dalam sistem mereka ya, ke dalam Open Architecture ini. Di dalam Open Architecture ini, Bapak semuanya, NI juga sudah menyediakan library ya. Sudah ada library, sudah ada juga working example, ya, sudah ada dokumentasi dan instruksi seperti bill of materialnya, cara ya, cara untuk assembly atau perakitannya seperti apa, ya, sehingga nanti kita mudah ya untuk melakukan perakitan, ya, dengan mudah dan cepat menggunakan Open Architecture ini. Nah, kalau kita lihat dari segi hardware sendiri yang dibutuhkan semuanya, yang pertama yaitu USRP N320 dan 321, ya, yang mana kita ketahui bahwa dua USRP ini ya, itu masing-masing memiliki dua channel TX dan dua RX ya. Jadi kalau kita punya empat channel, kita butuh empat channel di reset kita, berarti kita cukup perlu dua USRP ini ya. Satu USRP N320 dan satu USRP N321. Kemudian kita ketahui bahwa mereka ya dua item ini punya range frekuensi dari 3 MHz sampai 6 GHz, kemudian punya bandwidth hingga 200 MHz. Dan ada FPGA yang kita nantinya bisa gunakan untuk digital signal processing. Nah, untuk clock distribution-nya, ini bisa menggunakan auto clock, ya, CDA290 di Open Architecture ini, dia punya 8 channel, ya. Kemudian di bagian third hardware-nya, yaitu untuk servernya, di awal Open Architecture ini menggunakan Supermicro, ya, bagi semua yang diuji ya. Tapi bagi semuanya bisa menggunakan nantinya platform dari Intel maupun AMD yang juga sudah tervalidasi di Open Architecture ini. Jadi Bapak Wisma bisa contohnya nanti menggunakan laptopnya Bapak semua sekalian ya. Seperti itu. Nah, ini di bagian hardware-nya. Kemudian di bagian software-nya, kalau tadi hardware kita ketahui bahwa NI sudah cukup lama untuk menyediakan hardware-nya. Begitu juga dengan UHD ya atau USRP hardware driver. Ya, UHD ini kita gunakan untuk bisa mengontrol dan mengakses setiap USRP-nya ya. Oke. Nah, sekarang NI juga sudah menyediakan di sini ada open source ya softwarenya, reference softwarenya baru menggunakan C++ library di sini misalnya. Sudah ada library C++ yang bisa langsung kita gunakan dan juga sudah ada working example-nya. Nah, sehingga dengan working example ini, dengan operator ini belum kita uh, oprek sendiri, kita sudah bisa mendapatkan atau bisa menjalankan fully phased coherent multi-channel system. Ya.
Oke. Kemudian juga dengan open architecture ini memungkinkan kita untuk bisa scale hingga 32 channel. Bahkan di case yang sekarang sudah ada yang sampai 128 channel ya guys semuanya. Atau mau kita downscale sampai 4 channel ya, tergantung dengan kebutuhan riset kita nantinya seperti apa. Oke. Nah, nanti Bapak semuanya kalau ingin lihat detail bisa melihat di link di sini ada di KB Ethos ya dengan judul multi channel RF reference arsitektur. Oke. Di dalamnya sudah ada banyak sekali keterangan ya atau dokumentasi yang Bapak semuanya bisa lihat. Kemudian juga sudah ada link GitHub-nya di sini ya. Di dalamnya sudah ada code dari working example-nya, code untuk streaming code-nya ya dan lain sebagainya. Itu sudah ada di GitHub-nya. Kemudian tadi di KB tadi juga sudah ada eh, dokumentasinya, mulai dari bill of materialnya, bagaimana nantinya kita mewire sistemnya, men-setup masing-masing USRP-nya, men-setup laptop atau server kita, bagaimana kita memastikan bahwa eh, sistem kita sudah benar-benar sesuai ya performanya, dan juga menjalankan sistemnya itu sudah ada di dalam KB tadi ya, di dalam Open Architecture ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini semuanya dari awal hingga bisa menjalankan sistemnya. Oke, jadi kalau kita menggunakan open architecture ini Bapak semuanya, memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita yang pertama tadi ya, yaitu untuk mempercepat perpindahan dari proses ya, atau dari state modeling dan simulation ya, secara cepat ke lab testbed ya, laboratory testbed. Nah, dengan memanfaatkan open source tool tadi, USRP yang open source dan juga open source software yang sudah disediakan. Nah, arsitektur ini, Bapak semuanya juga tidak mendikte kita untuk menggunakan software eh, apa ya, seperti itu. Baik itu kita bisa menggunakan C atau C++, MATLAB atau Python ya. Karena eh, infrastruktur ini atau open arsitektur ini tuh menyediakan infrastruktur yang mudah untuk kita integrasikan ke software environment kita, apapun itu. Nah, akhirnya dengan menggunakan open architecture ini, kita bisa dengan cepat ya melengkapi sistem radar kita ya dengan kemampuan yang baru dan tentunya lebih cepat ya. Oke. Nah, ini mungkin sekarang kita penasaran apa sih contoh yang mungkin kita bisa prototipekan menggunakan open architecture ini ya. Oke, contohnya mungkin di sini kita mau membuat atau memprototipe dari komponen baru seperti Active ISE semuanya. Ya. Kemudian yang ini berada di depan dari eh, sistem radar kita tentunya karena antena ya. Mungkin nanti juga ada algoritma tertentu yang sekarang kita kerjakan dan kita coba deploy secara inline pada FPGA-nya. Contohnya untuk beamforming-nya ya atau untuk mungkin cluster suppression-nya atau untuk space-time adaptive processing-nya ya dan lain sebagainya itu kita bisa letakkan di sini. Nah, kemudian nanti di bagian servernya, data yang di sini kita bisa kirim ke server untuk melakukan atau menjalankan machine learning atau AI mungkin di situ untuk pengambilan keputusan. Seperti contohnya automatic target recognition di sini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ke semuanya infrastruktur hardware-nya seperti apa. Nah, dengan mengetahui apa yang kita ketahui mengenai infrastruktur ini dan mencoba memahami bagaimana nantinya kita memungkinkan untuk mengintegrasikan ke dalam workflow kita. Pertama tadi ada FPGA-nya, onboard FPGA-nya pada setiap USRP ya, yang USRP FPGA tersebut mendukung arsitektur RF NOC ya, semuanya yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan DSP di setiap channelnya. Ya, jadi kita nanti bisa atur ya, misal mau menambahkan algoritma atau processing untuk beamforming tadi, cluster suppression atau pulse compression ya di sini. Kita bisa terapkan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mungkin hanya sekedar untuk downsampling ya atau data reduction sebelum nanti data kita kirim ke server yang ada di sini. Jadi sudah ada RF NOC di sini yang baru semuanya nanti bisa ubah ya atau modifikasi ya atau customisasi. Oke, kemudian di Open Architecture ini juga sudah disediakan nanti streaming code-nya. Sudah ada example streaming code-nya yang memungkinkan kita untuk mengirim datanya nanti dari USRP ke server. Ya, misal untuk melakukan algoritma untuk algoritma kognitif ya, menggunakan machine learning atau mungkin tadi AI. Oke, nah, Open Architecture ini Bapak semuanya sudah sebenarnya sudah muncul di 3 edisi. Edisi yang pertama adalah 1.0 ya. Edisi berikutnya adalah 1.1 dan kemudian ada 1.2. Nah, di 1.1 itu
Yang pertama, mereka membuat Open Architecture ini lebih mudah untuk kita coba jalankan ya. API-nya lebih mudah, code-nya atau sintaknya lebih mudah. Yang berikutnya juga ada tambahan improvement di capability-nya, yaitu di 1.1 memungkinkan kita untuk bisa transmit streaming hingga 32 channel ya. Hal ini memungkinkan kita untuk bisa mengirimkan sinyalnya dalam bentuk berbeda-beda, misal frekuensinya ya atau amplitunya dan lain sebagainya itu bisa berbeda-beda. Sehingga dengan ini membuka aplikasi baru di versi atau edisi 1.1 ini. Ya, yang paling besar di sini adalah untuk communication waveform development karena tadi dia bisa transmit dengan bentuk yang berbeda-beda ya, dengan bentuk sinyal yang berbeda-beda. Ya, jadi ada untuk communication, ada beamforming, MIMO dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya sudah ada pecahan dari Open Architecture ini, yaitu Open Architecture for Communication Research ya, OACR. Nah, pecahan dari sini, karena dari Open Architecture ini ternyata yang paling besar itu, customer paling besar ya, yang menggunakannya adalah di bagian communication. Kayak di edisi 1.2 ini lebih ke bagaimana Open Architecture ini untuk bisa diimprove di bagian streamingnya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah mungkin tidak perlu berlama-lama bagi semuanya. Kita akan bisa coba lihat demo dari Open Architecture ini seperti apa ya. Dan ini kita sudah dibantu oleh NI untuk mendemokan Open Architecture ini. Hey everybody, my name is Philip Henson and I'm an offering manager here at NI. And today I want to talk to you about our open architecture for radar and EW research. I want to show you two demonstrations that highlight the ease of use and the functionality of this system. First, we're going to show a range Doppler radar demonstration utilizing MATLAB's radar toolbox. Second, I'm going to show you an angle of arrival demonstration that will demonstrate MATLAB's phased array antenna toolbox, as well as the phase coherent nature of our reference architecture. First, let's start with the radar demonstration. Now, what you see here on the left are a range Doppler plot that is being generated using the MATLAB radar toolbox, as well as the raw returns that are coming out of our match filter algorithms on a per sample basis. So what you'll notice is the samples are not directly correlated to speed because they're correlated to the sample bands instead. On the right here, what you see is the remote desktop connection into a vector signal transceiver running in a separate PXI chassis where these radar signals will be sent into, then delayed, copied, and then frequency shifted to generate a pair of target returns that will then be processed back in MATLAB. Now, to demonstrate this, I'm going to start by changing the range on the first target to 1,000 meters and 100 meters per second. Then the second target, I'll move to 2,000 meters and 200 meters per second. Then we'll clean up any previous runs on the system. We'll generate a new record. And when I hit this, what I'm doing is I'm calling the Open Architecture for Radar and EW reference architecture directly as we provide those examples. We haven't made any changes to the code or any changes under the hood, so that this is exactly what you would be able to do as soon as you have your system up and running as well. Now, if I read those results into MATLAB, you can see here on the upper left target that I do find a target here at 1,000 meters and 100 meters per second, and a second target at 2,000 meters and 250 meters per second. Now, I'm going to run that demonstration again with a couple of different target values. First, we'll take the first target and we'll move it to, let's do 4,000 meters at 250 meters per second. And then we'll move that second target now back to 1,500 meters and down to 150 meters per second. Then, clean up the last run, generate a new record, and then read that into MATLAB, where you now will see those two targets move in space. We now have
a target at 4,000 meters and 250 meters per second, and a target at 1,500 meters and about 150 meters per second. And this highlights how quickly you're able to use existing MATLAB code or MATLAB processing algorithms and immediately start using our reference architecture to generate real-world signals to use against those algorithms. Now we're going to switch to our angle of arrival demonstration. Now for our angle of arrival demonstration, I'm going to use these two USRPs to my left. I have an N320 and an N321 that are connected to a single transmit antenna and 4 receive antennas set in a linear array. What I'm going to do is I'm going to use a continuous wave and transmit from the single antenna and then receive across each independent channel, then using the MATLAB phased array toolbox, calculate the phase difference between each element, which I then can use to estimate the direct pointing angle of that antenna. We'll start with the system here, and I'll go to what I believe will probably be about 70 degrees. I'll generate a new record. Then I'll read that into MATLAB, and you can see an estimated pointing angle of right at 63 degrees. Now, if I move that antenna to about straight on, so I expect somewhere between 5 and -5 degrees, I'll generate a new record again. And then read that into MATLAB, and you can see we're right at 3 degrees. And that completes our angle of arrival demonstration with the open architecture for radar and EW research. I hope you were able to see 2 points from these demonstrations. First, the ease of transition from simulation into real-world signals utilizing this reference architecture with code that you already have running in MATLAB in this case, or other tool flows. Second, I hope you were able to see the phase coherence transmit and receive capability of this system that comes out of the box and ready to use. Thank you for watching this demonstration. Oke, terima kasih Philips. Ini dari NIU semuanya. Sengaja memang kita buat presentasinya itu pre-recorded ya semuanya karena memang perbedaan waktu dan lain sebagainya. Oke, ini ada beberapa example sebenarnya lebih ke SDR semuanya yang sudah di-deploy ya. Contohnya untuk drone ya, defense. Oke, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak semuanya materi untuk open architecture ini dan juga tadi ada sedikit demonya ya. Dan mungkin kalau Bapak semuanya merasa ini sesuai ya Bapak semuanya dan mungkin bisa mengakselerate proses riset di radar ya maupun mungkin sistem elektromagnetik lainnya, Bapak semuanya nanti bisa lihat di Kaliatek Radar Solution ya yang ada di kami ya. Kemudian juga bisa lihat brosur solution dari open architecture ini. Open architecture ini dinamakan atau disingkatkan itu dengan OER kayak semuanya ya, atau juga dengan manualnya, atau mungkin ada aplikasi lain ya atau hal lain yang misalnya mau discuss dengan kami. Nah itu kami juga terbuka untuk itu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah baik, kurang lebih seperti itu Bapak semuanya sharing kita pada hari ini, sharing kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya di kurang lebih 30 menit waktu ini. Cukup sekian dari kami, mungkin kita bisa mulai masuk ke Q&A. Jika mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom chat. Kita akan coba bersama-sama diskusi di sini. Oke, silahkan. Oke, Pak Suaib, silahkan.
Mungkin bisa mulai melalui chat atau mungkin melalui langsung. Saya akan, oke, silakan. Saya sudah, Iya, eh, saya baru mau ngetik ini. Terima kasih waktunya ya. Pak Andi. Iya, terkait alat tes ya mungkin. Jadi misal di lapangan itu crowded ya, banyak RF signal gitu. Nah itu ada alat tes tertentu nggak yang bisa digunakan untuk mengetahui eh, jenis sinyal tertentu di lapangan, kondisinya itu normal atau enggak gitu. Artinya performanya masih sesuai dengan yang diharapkan atau enggak gitu. Misalkan kita deploy di suatu closed environment gitu, di sana kan ada sinyal dari HP, jaringan, terus ada radar dari ADAS misal, terus ada eh, radar juga untuk vehicle counting mungkin dari atas dan sebagainya itu memungkinkan nggak untuk melihat sinyal crowd mungkin ya di situ. Oke, eh, baik. Terima kasih Pak Suwaib ya atas nanya. Jadi mungkin kan Pak Suwaib ya. Jadi ada beberapa solusi sebenarnya tadi yang kita bisa gunakan. Baik itu menggunakan tadi SDR, kita bisa buat SDR itu untuk spektrum monitoring ya. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan kalau kita di lapangan ya keluar itu ada yang tadi saya perlihatkan itu namanya handheld analyzer di situ yang di dalamnya sudah juga ada spectrum analyzer, kemudian juga ada real time spectrum analyzer. Jadi kita bisa tahu di frekuensi berapa aja ada mungkin sinyal ya dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di lab ya ada juga yang bandstop bentuknya. Tadi yang di slide tadi ada juga yang bentuknya bandstop kita bisa gunakan. Di situ ada spectrum analyzer atau bahkan sinyal analyzer. Kalau sinyal analyzer bedanya sama spectrum analyzer itu kalau sinyal analyzer itu sudah ada kemampuan modulasi. Jadi kita bisa tahu kira-kira sinyalnya seperti apa. Kalau spektrum hanya melihat spektrum, tapi kalau sinyal analisis kita bisa lebih tahu kira-kira apa saja ya tipe sinyal di dalamnya kurang lebih seperti itu. Oke, di sini sebenarnya juga saya ditemani oleh Pak Fikri. Mungkin ada tambahan. Ada Pak Fikri. Silakan. Ya, Silakan, Pak Fikri. mungkin bisa menggunakan probe juga ya, near field probe gitu ya untuk kita pengujian EMC di perangkat elektronik kita. Ya kita juga punya ada benchtop instrumennya juga dari partner kita gitu ya. Kalau untuk menggunakan EMC test ya, kalau electromagnetic compatibility itu nanti menggunakan field probe ya kita bisa define juga di sekitarnya, di sekitar device atau di sekitar ya device yang ingin kita uji gitu ya. Itu bisa juga. Mungkin itu dari saya. Oke, aku, ya kurang lebih Mungkin dari itu Pak Swab ya. Gimana? ya kalau kalau ada brosur atau itu link ke ini ke produk terkait ya yang ada penjelasannya juga sehingga mungkin bisa jadi solusi untuk kami juga untuk alat-alat tadi itu untuk kami pelajari dulu. Oke, baik Pak. Nanti kita jadi Pak Swipe itu sebenarnya teman saya. Jadi teman kuliah saya sekarang ada fokus dari mungkin sudah hampir 10 tahun ya di automatic electric vehicle ya, Pak ya. Lebih ke ADAS dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kita cukup terbuka untuk bisa diskusi karena di Surabaya ya, Pak Syed, kita bisa terbuka untuk diskusi. Nanti mungkin saya bisa ke lab untuk menunjukkan atau membawa bahkan selain hanya brosur. Jadi kita bisa tahu fungsinya seperti apa atau Iya. alat tersebut. Gitu. Iya, untuk gambaran awal mungkin gini nih operasionalnya di tambang gitu. Sekarang udah pakai banyak radar untuk vehicle, tapi di sana nggak cuma radar di vehicle, jadi banyak banyak juga RF signal yang ini yang dipakai karena perkembangan teknologinya juga lumayan pesat gitu. Jadi kadang-kadang itu mungkin performanya dari yang kami pasang itu kadang ada aneh mungkin ya Ya. kayak gimana gitu. Nah itu kalau ada alat tes untuk itu mungkin akan membantu gitu.
Oke, baik baik Pak. Tadi ada beberapa solusi tadi ya. Kalau belajar device tadi ada spectrum analyzer, sinyal analyzer ya, dan lain sebagainya yang bisa nanti kita gunakan ya. Atau mungkin sebagai Duvin Radio yang kita nanti ada algoritma yang memang kita mau mengujinya di bagian khusus itu kita bisa turun. Jadi banyak apa range aplikasi atau solusi yang nanti mungkin kalau kita bisa diskusi lebih jauh, kita benar-benar lihat apa yang mau dimonitoring atau dilihat, kita bisa tahu kira-kira jenis atau tipe instrumen mana yang paling tepat untuk pengujiannya. Itu, Pak. Baik, Oke, terima kasih Pak Andi dan oke, tim. terima kasih Pak Soeb. Oke, ini ada dari Bu Devi, langsung dari Bu Devi ya, menanyakan bisa dijelaskan kembali mungkin perangkat apa saja yang digunakan sebagai TX dan RX-nya. Oke. Di sebenarnya nanti di brosur sudah ada, nanti coba saya lihatkan lagi dan juga di manual. Coba go through lagi ke slide-nya. Jadi memang oke. Jadi untuk RX-nya Bapak semuanya di sini itu kalau kita lihat dari diagramnya dulu ya mungkin ya. Oke. Nah, ini menggunakan USRP yang tipe N32X ya, Bapak Ibu, yaitu 320 dan 321. Jadi itu menggunakan dua USRP tersebut. Kenapa? Karena kemampuannya dari dua USRP itu untuk sharing lokal oscillator, sehingga memungkinkan untuk tadi kita punya koheren ya, phase koheren di setiap USRP-nya. Jadi memang secara spesifik memang NI sendiri memilih untuk menggunakan USRP ini seperti itu. Oke, nah mungkin pertanyaan lainnya adalah apakah bisa menggunakan USRP lainnya? Biasanya pertanyaan apakah USRP itu paling karena kita belum punya ya. Jadi memang secara spesifik sekarang menggunakan ini, tapi kami sendiri dari Heritek atau mungkin dari NI itu terbuka kalau memang ada tipe USRP yang mungkin Bapak Ibu sekarang punya dan memang valuable ya, artinya memang important untuk kita bisa tambahkan, bisa support di arsitektur ini, mungkin kita bisa diskusi di situ. Ya, tapi untuk secara spesifik sekarang itu kita menggunakan N321 dan N320 seperti itu. Nah, tadi USRP itu. Kalau mungkin lebih jauh di sini di USRP, mungkin saya ada slide yang menunjukkan RTX-nya seperti apa di USRP. Saya pause dulu. Oke, ini ada di slide yang lain. Oke, mungkin sembari saya coba buka slide detailnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Jadi tadi secara spesifik kita menggunakan USRP ya, yang 32 dan 321. Mungkin saya akan tampilkan lagi. Nah, ini yang 320 dan 321. RX-nya kita menggunakan ini karena di depannya, di bagian depannya ini ada dua RX dan TX ya. Jadi kita menggunakan itu. Jadi ini TX dan RX-nya. Ini loopback hanya untuk proses testing ya, semuanya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti detail seperti apa rangkaiannya di sini ada bagaimana kita menyusun sampai 16 USRP di sini berarti 32 kali 3 kurang lebih seperti ini. Oh, sebentar. Share screen saya belum tertampil tadi. Nah, ini kita di arsitektur ini menggunakan 3210 dan 321 tadi. Saya ulangi, izin ulang kembali. Karena 320 dia punya LO inputnya, dan 321 punya LO poros splitternya. Kemudian ini kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat detailnya, ini memoloback hanya untuk pengujian saja. Nanti kita bisa sambungkan sebenarnya di USRP itu antena tentunya ya, sebagai device di front end-nya. Kurang lebih untuk distribusi LO-nya dan lain sebagainya untuk kita punya coherent system. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang 16 channel. Misalnya. Detailnya nanti kalau 4 kurang lebih seperti apa ada di cabin di manual yang nanti mungkin juga bisa kita kirimkan. Kurang lebih seperti itu.
Oke, apakah semua perangkat tersebut terhubung ke satu laptop sebagai controller? Oke, betul Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti perangkat tersebut terhubung ke satu laptop atau controller yang menggunakan tadi adalah di sini ya. Kita menggunakan SFP karena di USFP 3210 sama 3220 itu ada SFP plusnya supaya lebih cepat ke servernya ya. Atau nanti ini ke switch ya. Seperti itu. Oke, jadi semuanya ke satu server, bisa ke laptop. Contohnya tadi kalau di demo itu adalah dengan satu laptop ya, dua USRP untuk 4 channel karena tadi di demo itu kan ada 4 antena ya, 4 antena. Jadi di situ ada dua USRP dan semuanya itu terhubung ke laptop ya. Kita bisa pakai kayak switch, bisa terhubung ke laptop atau ke server seperti itu. Oke, berikutnya dari mungkin Prof. Titik ya. Prof. Titik, untuk spek kecepatan target sampai berapa kah jangkauan kecepatan yang bisa dideteksi dan resolusinya ya. Ini mungkin pertanyaan cukup teknikal. Mungkin kalau kita lihat tadi di demo tadi, Prof. Titik itu kita menggunakan yang namanya radar target generator ya. Itu di LabVIEW, itu menggunakan PXI. Jadi kita tadi mensimulasikan, di demo tadi mensimulasikan menggunakan remote signal itu menggunakan radar target generation ya. Jadi memang benar-benar dari SDR kemudian TX-nya tersambung ke RX-nya si PSE yang sebagai radar target generator kemudian juga dilubekan dikembalikan dengan tentunya delay dan lain sebagainya. Jadi kalau kurang lebih seperti itu. Nah, untuk detail kecepatan yang bisa dideteksi berarti berbicara Doppler ya. Di sini mungkin saya belum punya spesifik data yang detailnya seperti apa dari NIH, tapi nanti mungkin kita akan provide setelah ini untuk resolusinya seperti apa dan kecepatan deteksinya seperti apa maksimumnya. Karena nanti banyak sekali faktor yang kita bisa perlu perhatikan Bu ya. Dari tadi algoritmanya kita, kemudian antena kita dan lain sebagainya kalau langsung berbicara terkait ini. Nanti di lain sesi ini kita akan provide mungkin detail dari KB-nya ataupun di brosurnya yang mencantumkan kira-kira kecepatannya dan resolusinya seperti apa. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin bagi semuanya? Eh, ada pertanyaan? Oke, baik. Ini sepertinya tim kami itu mengirimkan link ya ke semuanya untuk kuesioner dari webinar ini. Ini akan mungkin sangat membantu kami ke depan kira-kira webinar apa atau aplikasi seperti apa yang mungkin Bapak Ibu semua butuhkan dan mungkin kita bisa support ya. Kita ajukan open webinar seperti ini karena kami eh, beberapa industri fokus kami tadi yang kami jelaskan akan kami tentunya provide webinar ya di beberapa bagian. Tapi kalau memang banyak yang sesuai ya kebutuhan sekarang di radar atau mungkin untuk defense system karena kita tahu Bapak Presiden kita sekarang dia backgroundnya adalah dari defense ya kurang lebih seperti itu. Oke, eh, apakah mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oke, nah maksimumnya Bu ini ada pertanyaan dari Bu Devi, apakah bisa maksimal sampai 16 channel? Apa cukup dengan maksimal sampai 16? Apakah cukup dengan satu auto clock saja? Nah, mungkin saya akan perlihatkan lebih detail lagi. Sebenarnya ada di KB-nya sambungannya seperti apa, jadi kita bisa benar-benar melihat. Oke, saya coba izin buka slide-nya kembali. Oke, saya akan coba buka di KB-nya di slide saya masih belum ada.
Ini share screen saya masih belum muncul ya. Oke, di KB-nya ini, Bu Devi ya, mungkin kita bisa lihat ini contohnya. Di sini, ini di KB-nya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada autoclock-nya. Ini secara hardware overview secara gambaran besar. Oke, kemudian sebenarnya di bagian bawah nanti ada hardware-nya apa saja. Oke, dan di bagian sini kita bisa lihat nanti ada slide sebenarnya detail kalau 8 bagaimana, 16 bagaimana dan sebagainya. Contohnya di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 USRP untuk 32 kali 32 ya. Di sini butuh 3 ya, Bu Devi. Ya. Jadi untuk yang 32 eh, kalau channel 32 itu kita butuh 3 autoclock karena tadi autoclock kan dia bisa provide sampai 8 ya. Seperti itu 8 itu. Oke, kita butuh 3 kalau kita 32. Nanti mungkin yang 16 saya bisa kirimkan setelah ini autoclocknya ya. Jadi nanti membutuhkan autoclock 2 untuk yang 16 channel. Oke, nah ini kalau satu autoclock, ini 8, nanti satu autoclock lagi dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti tim saya akan mencatat bahwa apa saja resource yang bisa kita kirimkan kepada semuanya. Baik ini untuk KB-nya, brosurnya, dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan slide-nya ini nanti akan kami bagikan. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Boleh kalau ingin langsung atau melalui chat. Oke, saya rasa sudah cukup ya semuanya. Kami cukup senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya, bisa sharing bersama di sini. Ke depan mungkin jika ada kolaborasi yang bisa kita kerjakan bersama, kita sangat terbuka untuk itu. Nah, kurang lebih seperti itu webinar kali ini, Bapak Ibu semuanya. Ke depan nanti juga akan ada beberapa webinar lagi. Kita sebenarnya juga ada USRP di sini atau SDR. Kemudian kita juga punya radar target generation. Jadi banyak sekali sebenarnya materi spesifik yang kita bisa mungkin share ke Bapak Ibu semuanya. Kami ada di sebelah di sini kalau Bapak Ibu semuanya lihat ini ada banyak instrumen dari NE atau mungkin di sana di kardus di sebelah saya itu ada untuk PSI untuk radar target generation yang biasanya kita juga supply ke teman saya di sini tadi ada Pak Fikri yang beliau biasanya mensupport untuk di BRIN ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu semuanya untuk webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Mohon maaf jika mungkin ada beberapa hal yang kurang dari kami. Oke, kami izin tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.